hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Najwa Shihab pernah berkata nih, bahwasannya hidup yang jadi dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu, kami dari kelompok 4 akan berjuang bersama-sama untuk mempersembahkan video praktikum terbaik kami. Nah, kali ini kita diampu oleh pembimbing kita, yaitu Bapak Arifyan Dimas. Nah, materi kali ini kita akan menjelaskan tentang sumber energi terbarukan atau sumber energi panas bumi atau geothermal. Nah, jadi sumber energi panas bumi atau geothermal adalah sumber energi alternatif yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam energi bersih di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Pengertian sumber energi panas bumi. Hai teman-teman, perkenalkan saya Sela Melani Putri dari kelompok 4 absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian panas bumi. Dilansir dari Jurnal Indonesia of Conservation, panas bumi merupakan sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan atau green energy dibandingkan dengan sumber daya energi fosil. Dalam proses eksplorasi dan eksploitasinya, energi ini tidak membutuhkan lahan permukaan yang cukup luas. Maka energi panas bumi bersifat tidak dapat diekspor, maka cocok untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Proses dan pemanfaatan energi panas bumi. Bagaimana? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanif Fasihul dari kelompok 4 absen 18. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses pemanfaatan energi panas bumi. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan energi panas bumi? Pertama, kita harus mengebor tanah hingga ke kantung uap atau air panas. Nah, setelah itu uap panas tadi akan dialirkan ke turbin, sehingga turbin tersebut akan berputar dan menggerakkan generator. Nah, generator inilah yang akan menghasilkan listrik. Setelah digunakan, uap akan diubah kembali menjadi air dan disuntikan kembali ke dalam bumi, sehingga sumbernya akan selalu terjaga. Pemanfaatan energi panas bumi. Energi panas bumi biasanya dimanfaatkan dalam berbagai hal. Yang pertama, sebagai PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di Kamojang dan Sarula. Yang kedua, dimanfaatkan sebagai pemanas ruangan di daerah-daerah dingin. Yang ketiga, biasanya dipakai untuk industri pengolahan makanan dan pengeringan. Yang keempat, biasanya dipakai sebagai pemandian air panas alami yang biasa kita temui di berbagai daerah di Indonesia. Contoh di Indonesia dan permasalahannya. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber panas bumi karena berada di cincin api Pasifik. Berikut adalah beberapa contoh PLTP yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kamojang berada di Garut. Yang kedua, Layang Windu berada di Bandung. Dan yang ketiga, Sarula berada di Sumatera Utara. Dan yang terakhir, Lahindeng berada di Sulawesi Utara. Indonesia bahkan punya potensi besar sumber panas bumi kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Namun ada beberapa tantangan dalam pengembangan energi panas bumi. Yang pertama, pengembangan PLTP yang sangat mahal. Dan yang kedua, teknologi di Indonesia masih terbatas dan selalu bergantung pada luar negeri. Dan yang ketiga, lokasinya sering berada di pegunungan dan terpencil, sehingga perlu biaya tambahan untuk distribusi. Dan yang terakhir, banyak masyarakat yang kurang tahu tentang solusi dan saran untuk energi panas bumi di Indonesia. Nah, ada beberapa saran nih untuk negara kita dalam peningkatan sumber energi panas bumi. Yang pertama, pemerintah harus memberikan investasi lebih besar kepada energi panas bumi. Yang kedua, harus ada pendidikan dan juga kampanye agar masyarakat tahu betapa pentingnya energi bersih. Dan yang terakhir, Indonesia bisa bekerja sama dengan negara lain untuk peningkatan sumber energi geothermal. Ada beberapa tambahan nih. Selain manfaat teknis, sumber energi panas bumi juga sangat berdampak positif bagi lingkungan dan juga ekonomi. Dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan juga
emisi gas rumah kaca yang berkurang. Sektor ini membantu pertumbuhan ekonomi hijau dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi daerah-daerah yang menghasilkan panas bumi. Tambahan sejarah energi panas bumi atau geothermal. Penemu pembangkit listrik pertama tenaga panas bumi adalah Fiore Ginori Conti, seorang ilmuwan asal Italia. Fakta sejarahnya, pada tahun 1904, Fiore Ginori Conti berhasil menghasilkan listrik dari uap panas bumi di daerah Lardero, Italia. Ia menyalakan 5 buah bola lampu menggunakan energi panas bumi. Inilah pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama di dunia. Pada tahun 1913, Laderello menjadi lokasi pembangkit listrik panas bumi komersial pertama di dunia. Kemudian ia menjadi dasar teknologi PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi modern yang terus dikembangkan hingga sekarang, termasuk di Indonesia. Energi panas bumi merupakan salah satu harapan terbesar untuk masa depan energi bersih di Indonesia. Mari kita sebagai generasi muda untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, gimana nih yang udah nonton video tadi? Menurut kalian masalahnya? Kalau ada masukan untuk video kedepannya silahkan komen di bawah. See you on the next video. Bye-bye.